Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai dosis terkait bentuk sediaan obat dan peresepan dokter hewan. Yang pertama, ada prinsip dasar penetapan dosis pada hewan. Untuk faktor perhitungan dosis dasar, untuk berat badan, perhitungan utamanya dalam miligram per kilogram berat badan. Untuk konversi dosis allometrik, yaitu pertimbangan luas permukaan tubuh atau LPT. Selanjutnya ada variasi antar spesies yang terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, ruminansia seperti sapi dan kambing, adanya rumen atau lembung depan yang memengaruhi absorpsi dan perusakan obat oral. Yang kedua, ada unggas seperti ayam dan itik yang memiliki laju metabolisme yang sangat cepat sehingga membutuhkan dosis lebih tinggi atau sering. Yang ketiga, babi, distribusi lemak tubuh tinggi yang mempengaruhi obat lipofilik. Yang keempat, ada karnivora seperti anjing dan kucing, di mana kucing memiliki defisiensi metabolisme, misalnya glukuronidasi, yang membuatnya sensitif terhadap banyak obat. Yang terakhir ada kuda, yaitu herbivora non-ruminan yang sensitif terhadap gangguan flora usus atau resiko colitis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pengaruh mendasar tentang dosis. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Di antaranya ada faktor internal, yaitu dari hewan itu sendiri, seperti terjadinya usia dan juga fase hidup. Contohnya dapat terjadi neonatus atau fungsi hati atau ginjal yang belum matang, kemudian geriatri, yaitu terjadinya penurunan fungsi organ. Kemudian ada status patologis, di mana dapat terjadi disfungsi hati atau ginjal itu dapat memperpanjang waktu paruh obat, sehingga dosis obat harus dikurangi. Kemudian ada status fisiologis, di mana kehamilan atau laktasi, obat dapat diberikan melalui fetus atau susu. Selanjutnya adalah faktor eksternal atau dari lingkungan itu sendiri, seperti nutrisi dan juga diet, itu dapat mempengaruhi pakan terhadap pH di lambung atau ikatan protein pada obat. Kemudian yang terakhir adalah terjadinya perubahan suhu dan juga stres lingkungan, itu dapat mempengaruhi laju aliran darah dan juga metabolisme tubuh. Selanjutnya ada strategi perancangan dosis dan juga bentuk sediaan. Strategi perancangan dosis bertujuan untuk mencapai kadar terapi minimum di jaringan target dan menghindari kadar toksik. Peran bentuk sediaan obat sangat vital. Yang pertama, jika kita ingin aksi cepat, kita pilih injeksi intravena. Yang kedua, jika kita merawat ternak besar dan membutuhkan kepatuhan mudah, kita mungkin memilih bolus atau obat yang dicampurkan pada pakan atau air yang diberikan. Kemudian, misalnya pada ternak, sediaan long acting atau lepas lambat yang diinjeksikan memungkinkan dosis dipertahankan di atas MEC untuk waktu yang lama dan hanya satu kali suntikan. Strategi ini memadukan pengetahuan tentang cara obat diserap absorpsi, disebar, dan dibuang dalam sistem biologis untuk setiap spesies. Pengaruh dampak residu obat hewan. Konsep residu dan dosis lazim. Residu adalah senyawa induk, obat, dan atau metabolitnya yang tersisa dalam produk hewan seperti daging, hati, ginjal, susu, atau telur setelah terapi. Dosis lazim adalah dosis yang telah teruji menghasilkan efek terapi sekaligus memudahkan penentuan waktu henti obat yang aman. Lalu dampak residu pada konsumen manusia. Resistensi antimikroba. Konsumsi produk yang mengandung residu antibiotik hewan, misal penisilin atau tetrasiklin, secara kronis dapat menyebabkan seleksi dan transfer bakteri resisten ke manusia, mengancam pengobatan klinik. Lalu toksikologi, menyebabkan efek toksik langsung dari residu obat hewan, misal hepatotoksisitas, atau reaksi hipersensitivitas alergi pada konsumen sensitif. Lalu gangguan flora usus. Residu antibiotik hewan dapat mengganggu mikroflora normal, usus manusia. Lalu mitigasi dan kesimpulan. Bagaimana kita memitigasi resiko residu? Jawabannya adalah satu prinsip penting, waktu henti obat. Waktu henti adalah periode wajib tunggu dari dosis terakhir hingga produk ternak aman dikonsumsi. Tujuannya adalah memastikan kadar residu turun di bawah batas maksimum residu yang ditetapkan oleh standar internasional dan nasional. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu praktik penetapan dosis yang bertanggung jawab tidak hanya berfokus pada kesembuhan hewan, tetapi juga pada keamanan pangan.